Halo semuanya, Aibik di sini dan ini adalah alur cerita film The Wild Robot tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang sebuah robot yang harus terperangkap di sebuah hutan untuk menyelesaikan misinya membesarkan seekor angsa. Semuanya berawal ketika sebuah robot yang bernama Ross terdampar di tepi pantai dan gak sengaja diaktifkan oleh seekor berang-berang. Ross adalah sebuah robot yang dirancang untuk membantu pekerjaan manusia. Dia diprogram untuk menyelesaikan misi setiap mendapatkan sebuah perintah dari seorang klien. Tapi karena terdampar di hutan dan gak ada satu manusia pun di sana, Ross bertanya sama semua binatang yang dia jumpai ketika dalam perjalanan memasuki hutan. Tapi karena dirancang untuk manusia, Ross jadi nggak ngerti sama bahasa binatang. Lalu dia memutuskan untuk mempelajari bahasa binatang dalam beberapa hari. Kini Ross mengerti semua bahasa binatang yang ada di hutan itu. Dia mulai mencari klien untuk mendapatkan perintah. Namun setiap binatang yang dia temuin malah takut sama dia dan mengira kalau dia itu adalah seorang monster. Semua binatang di hutan itu berusaha untuk melumpuhkannya. Namun di tengah pelariannya dalam menghadapi para binatang itu, dia menemukan sebuah telur yang hampir menetas. Ross mendeteksi kehidupan di dalamnya. Tapi seekor rubah berusaha mencuri telur itu darinya sebagai hidangan makan siang. Ross nggak tinggal diam. Dia berusaha merebut kembali telur itu. Aksi saling rebut antara Ross dan rubah itu tidak terhindarkan. Namun tentu saja Ross berhasil merebut kembali telur itu. Telur tadi menetaskan seekor anak angsa yang sangat lucu. Dia mengira kalau Ross adalah ibunya dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Saat Ross mengaktifkan transmitter untuk kembali pulang, angsa itu malah mematuknya hingga pecah dan gak bisa lagi digunakan. Ross bertemu dengan seekor induk Fossum yang sedang mengasuh anak-anaknya. Fossum ini bernama Pinktail. Pink menjelaskan kalau angsa tadi udah menganggap Ross sebagai induknya dan akan mengikutinya kemanapun. Tapi Ross gak mau menjadi induk angsa itu. Jadi Pink bilang ke Ross kalau tugasnya adalah membesarkannya. Perkataan Pinktail masuk ke dalam program Ross menjadi misi yang harus diselesaikan. Pink berkata kalau di akhir musim semi, angsa akan melakukan migrasi sebelum memasuki musim dingin. Jadi secara garis besar, tugas Ross adalah memberi makan, mengajari berenang, dan mengajari terbang anak angsa itu. Lalu dia mulai mencoba tugasnya. Tapi karena itu semua gak ada dalam program yang dia miliki, tentu aja semua yang dia lakukan gak sesuai dengan kebiasaan seekor angsa. Seekor rubah memperhatikan apa yang dilakukan Ross pada anak angsa itu dari kejauhan. Rubah ini bernama Fink. Dia menghampiri Ross dan berkata kalau dia bakal mengajari Ross bagaimana menyelesaikan misinya, membesarkan anak angsa itu. Pertama, mereka membangun sebuah sarang untuk beristirahat. Lalu mereka menamai anak angsa itu dengan sebutan Bright-Bill. Mulai hari itu, Ross dan juga Fink merawat Bright-Bill hingga tumbuh dewasa. Beberapa bulan pun berlalu. Kini Bright-Bill udah tumbuh dewasa. Dia bertingkah layaknya sebuah robot walaupun dia adalah seekor angsa. Hari ini dia akan belajar bagaimana caranya berenang. Namun gak seperti cara berenang angsa yang semestinya semua hewan mengira dia sedang tenggelam, bukan berenang. Di suatu tempat di danau itu, Bright-Bill menemukan sekumpulan angsa. Namun mereka semua mengejeknya gak normal karena dibesarkan oleh sebuah robot. Saat Ross datang ke tempat itu, semua angsa mulai terbang berhamburan. Di tempat itulah seekor angsa berkata kalau Ross bukanlah ibu Bright-Bill. Ibunya dan telur lainnya udah dibakar sama Ross saat dulu pertama kali dia sampai. Mendengar hal itu, Bright-Bill meminta penjelasan pada Ross. Ross adalah sebuah robot. Dia gak pernah berbohong sekalipun dan dengan tegas menjelaskan semua kejadian masa lalu sehingga membuat Bright-Bill mulai menyendiri. Saat memikirkan hal itu, Ross menemukan sebuah robot yang mirip dengan dirinya. Dia meminta saran pada robot itu.
Karena gak seperti robot pada biasanya, sekarang dia mulai memiliki perasaan. Robot itu memberikan transmitternya pada Ross dan menyarankan untuk kembali ke pabrik karena menilai ada kecacatan pada program yang dimilikinya. Tapi karena dia merasa misinya belum selesai, maka Ross membatalkan hal itu. Ross membujuk Brake Bill untuk belajar terbang. Dia berusaha dengan gigih untuk mendukung Brake Bill agar dapat berhasil mempelajari bagaimana caranya terbang. Bahkan Ross meminta seekor elang untuk mengajari Brake Bill. Hingga akhirnya karena tekad dan kemauan yang dia miliki, dia berhasil terbang dan melakukan manuver layaknya seekor elang. Melihat latihannya yang sangat gigih, seekor angsa tua yang bijaksana bernama Longneck jadi merasa kagum. Dia berencana mengajak Brake Bill untuk melakukan migrasi. Mereka akan berangkat 1 minggu kemudian. Maka dia menyuruh Ross untuk melatih Brake Bill agar dapat terbang selama seharian. Akhirnya hari saat migrasi tiba. Longneck menyambut Brake Bill dengan bangga dan memintanya untuk bergabung bersama kelompoknya. Longneck mulai terbang memandu semua kawanan angsa. Setelah menyampaikan salam perpisahan, Brake Bill pun ikut terbang bersama kelompoknya. Walaupun misinya sekarang telah selesai, Ross merasa sangat sedih dengan perpisahan itu. Hari itu mulai turun salju. Semua binatang memulai hibernasi mereka, termasuk Fink. Di lain tempat, Brake Bill dan kawanannya mengalami masalah cuaca. Mereka harus memasuki badai yang sangat dahsyat. Longneck memutuskan berhenti untuk beristirahat di suatu tempat. Di tempat itu, Brake Bill menemukan sebuah robot yang persis sama seperti Ross, tapi mereka berbeda. Robot itu menganggap mereka sebagai ancaman dan berusaha untuk memusnahkannya. Longneck meminta Brake Bill untuk memimpin kawanan melarikan diri dari tempat itu, sementara dia mengalihkan perhatian hingga pelarian mereka berhasil. Ross kembali ke hutan dan menemukan Fink. Fink gak bisa hibernasi karena musim dingin kali ini adalah musim dingin terparah sepanjang masa. Bahkan dia masih merasakan dingin di dalam sarang yang udah sangat dalam. Ross teringat pada keadaan binatang lain yang sedang hibernasi dan mengajak Fink untuk menyelamatkan mereka. Ross dan Fink mulai melacak keberadaan para binatang dan menyelamatkan mereka satu persatu. Mereka semua berada di dalam keadaan beku dan hampir gak selamat. Ross membawa mereka ke sarangnya dan mengumpulkan mereka semua di sana. Keadaan di tempat itu menjadi sangat gaduh. Predator dan mangsa berkumpul di dalam satu tempat. Ross kehilangan energinya karena berada dalam suhu yang sangat dingin. Dia meminta kepada semua binatang untuk berjanji akan saling rukun selama berada di tempat itu agar mereka dapat selamat dari musim dingin saat itu. Beruang menyetujui permintaan Ross. Melihat hal itu, semua binatang di sana juga menyetujui untuk rukun sampai musim semi tiba. Setelah beberapa minggu, panas kembali terlihat di pulau itu. Ross terbangun dan mencari Brake Bill berharap dia sudah kembali. Tapi saat melihat Brake Bill berada di dalam kawanannya, Ross merasa udah saatnya dia pulang. Jadi dia mengaktifkan transmitter yang ada di kepalanya. Gak lama kemudian, sebuah pesawat datang di tempat itu. Sebuah robot bernama Fontra keluar untuk mengajak Ross pergi bersamanya kembali ke pabrik tempat asal mereka. Tapi saat mendengar Fink bilang kalau Brake Bill ingin bertemu dengannya, Ross kembali turun dan berbohong pada Fontra untuk pertama kalinya. Fontra merasa marah atas pembangkangan itu. Dia mengirim beberapa robot untuk menangkap Ross dari hutan itu. Tapi semua penghuni hutan gak tinggal diam. Mereka semua berusaha membantu Ross mengalahkan semua robot kiriman Fontra, hingga akhirnya Fontra dapat dikalahkan berkat kekompakan mereka. Setelah insiden itu, hutan jadi terbakar hebat. Api menyala di segala penjuru hutan. Semua penghuni hutan secara kompak menumbangkan sebuah pohon raksasa dan mengalirkan air untuk memadamkan api. Mereka semua bergembira karena dapat menyelamatkan Ross walaupun hutan mereka rusak parah. Ross tahu kalau kapal lain akan menjemputnya kembali ke hutan itu dan gak mau hal yang sama terjadi untuk kedua kalinya. Jadi Ross memutuskan untuk kembali ke pabrik agar semua hewan di sana dapat selamat. Ross berjanji kalau dia nggak akan melupakan Brake Bill walaupun sudah diprogram ulang kembali karena kenangan mereka akan selalu berada di hatinya. Migrasi berikutnya, Brake Bill kembali bertemu sama sebuah robot yang sama seperti Ross.
Tapi ternyata Ross menepati janjinya. Dia masih mengenali Bright Bill, walaupun telah mengalami perbaikan dari pabrik asalnya. Dan itulah cerita persahabatan mereka. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.